on your mind? Is it work gitu ya. Pause. Wow, teman-teman lihat, berhasil. Yuhu. Halo, saya Rizal Hilman. Dalam video kali ini kita bakal ngelanjutin project sosial media kita dengan menggunakan PHP native. Dan di video ini kita bakal berlanjut ke step untuk menyelesaikan modul feed ya. Jadi kita bakal mulai ngerjain modul feed ini yang saya bagi ngejadi 2 step besar. Pertama itu kita bakal coba untuk menampilkan feed yang ada di database ke dalam front end kita. Kemudian pada step kedua kita bakal mencoba untuk menyimpan status yang baru. Nah, kita bakal mulai dari step yang pertama dulu, di mana kita mau nge-load semua feed yang ada di database. Untuk mencapai itu, kita memerlukan metode untuk men-select baris data yang ada di MySQL table. Di sini saya kasih referensi dari W3 School, jadi kalau kalian baru banget dengan istilah fetching data yang ada di MySQL server, maka ini worth it banget buat kalian baca. Dan untuk kode yang bakal kita gunakan itu kurang lebih dari sini sampai sini ya. Jadi ini adalah halaman feed-nya yang bakal kita coba load status dari database. Kalau sekarang kan status yang ada di sini itu yang kalian lihat yang berjumlah 3 item itu masih hardcode. Jadi kalau kalian buka feed.php kalian bakal ngelihat di sini ada item baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga yang ini semua hardcode. Nah, di video kali ini kita bakal coba nge-load itu semua secara otomatis berdasarkan jumlah data yang ada pada table status. Gitu ya. Karena kita pengen nampilin data yang ada di table ini, artinya table ini harus ada isinya. Cuma sekarang itu dia masih kosong, makanya kita mau masukin data sampel dulu. Jadi teman-teman bisa ke database, ke table status, lalu kita insert. Misalkan user ID-nya adalah user ID kita. Untuk user ID Dimas itu adalah ID-nya 7 ya. Ini yang kemarin kita coba register, yang punya kalian mungkin berbeda. Ini kita masukin aja ID-nya 7, lalu kontennya apa ya, misalkan selamat pagi gitu ya. Terus mungkin kita masukin 2 status. Welcome everyone gitu ya. Jadi kita bisa klik go, maka dengan demikian kalau kita klik browse, kita bakal punya 2 data sampel yang dibuat oleh user dengan ID ke-7. Gitu. Berikutnya kita tinggal konekin aja file database.php ke modul feed.php karena kita mau berinteraksi dengan database. Ini sama seperti yang kita lakukan di step-step sebelumnya, di mana kita merequire file database.php. Dan karena kita juga bakal berhubungan dengan sesi, artinya kan orang yang bisa membuka page ini hanya mereka yang sudah login atau register, maka kita juga perlu untuk menjalankan sessionnya ya. Jadi 2 code ini bakal kita copy. Di atas ini kita mulai perintah definisi bahwa ini adalah kode PHP, lalu kita masukkan di bawah. Ini di feed.php ya. Oke, sip. Setelah kita terhubungan dengan database, berikutnya kita mulai melakukan query ke database kita dengan menggunakan perintah select bintang gitu ya. Ini sebagai contoh aja dari table apa. Jadi kurang lebih nanti SQL-nya itu seperti ini. SQL mungkin saya kasih variabel biar jelas ya. Fetch status select bintang from table apa. Kita punya table status ya, status, terus mau kita order berdasarkan apa. Kalau status kan biasanya dia munculnya dari yang terbaru sampai terakhir, berarti kita order berdasarkan timestamp secara descending dari paling besar ke paling kecil. Jadi order by created at descending. Nah, FYI, SQL yang kita tulis di sini itu juga bisa dicoba loh di phpMyAdmin. Jadi kita bisa ketik SQL, terus kita jalanin query-nya untuk ngelihat apakah hasilnya bakal sama seperti yang kita harapkan. Oke, klik go ya. Dan ini dia data yang bakal kita dapat kalau misalkan kita menjalankan perintah ini. Nah, tapi datanya itu nggak terorder sesuai yang kita ingin ya.
Dan itu wajar karena created at-nya ternyata sama nih dari mulai menit sampai ke detiknya. Jadi mungkin yang paling bawah ini kita ubah timestampnya jadi menit ke 45 mungkin. Jadi kita bisa ngelihat perbedaan order datanya. Oke. Coba kita jalankan lagi SQL-nya, go. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, kita melihat welcome everyone status ini sebagai yang pertama. Oke, artinya query kita ini SQL-nya sudah betul ya. So, next kita bakal buat sebuah variable result status dengan akses ke variable connect yang ada di file database.php. Lalu kita panggil function query dan kita masukkan SQL fetch status. Oke. Nah, untuk mengecek, nah kalau teman-teman penasaran apakah ini ada resultnya atau enggak, kita bisa debug aja pakai vardam di sini ya. Vardam variable result status fetch assoc misal gitu ya. Terus kita save, lalu kita coba reload. Refresh, dia error katanya, gagal membuka database.php. Kita coba cek ya. Database.php ini, karena file feed.php ini satu folder dengan database.php, artinya ini kita nggak perlu keluar satu folder. Ini gini aja cukup ya. Kita coba save lagi dan coba kita refresh. Oke, teman-teman, kalau diperhatiin di sini kalian bisa melihat ada data ya. Ada data status yang kita pengen tampilkan. Berikutnya ini tinggal kita looping aja nih. Jadi ini kita bisa komen dulu, barangkali kita butuh nanti. Nah, yang mau kita looping itu adalah dari sini sampai sini ya. Berarti, sampai HR-nya juga ya. Sampai barisnya juga. Berarti ini sampai sini. Berarti 2 ini kita hapus aja. Dan di sini kita bakal buat sebuah kode PHP yang di sini kita bakal menggunakan looping repeat while ya. Tapi sebelumnya kita bisa juga cek dulu sih apakah resultnya 0 atau enggak. Jadi kita bisa cek dulu di sini. If gitu ya. 6 rows lebih dari 0 gitu ya. Berarti status ada, else tidak ada status. Kalau tidak ada status, sini kita bisa bilang echo misalkan ya. Jadi mungkin ada tag center, mungkin center, terus tidak ada status untuk ditampilkan. Oke. Nah, bagian sini tinggal kita looping aja nih. Looping data. Oke, kita pakai repeat while ya. While variable result status kita fetch assoc, terus kita coba echo aja ya. Mungkin sebagai contoh dulu nih, mengetes dulu nih apakah loopingnya berjalan atau tidak. Oh, ini biar enak kita tampung dalam sebuah variable. Jadi misalkan variable row. Jadi row, terus saya mau ambil contoh ngedapatin data konten, berarti saya bisa bilang konten. Terus kita save ya, dan kita coba refresh. Sip. Oke. Error katanya di bagian undefined function fetch assoc. Ini ada kesalahan ya. Ini harusnya ada panah begini. Nah, sip ya. Coba kita refresh lagi. Well, kita bisa ngelooping, kita dapat 2 statusnya sesuai dengan database kita. Oke. Artinya ini loopingnya sudah berjalan. Ini tinggal kita masukin aja nih kode HTML ini ya. Jadi ini kita echo aja. Oke. Sip. Nah, karena ini udah pakai petik 2, nih petik 2 juga, PHP dan HTML-nya nanti bentrok. Ini kita ganti jadi petik 1 ya, biar nggak bentrok. Soalnya nanti dikira itu penutupnya lagi. Oke. So, kita save. Dan untuk bagian
lorem ipsum ini kita bakal langsung ambil dari database. Jadi variabel row, terus nama kolomnya apa, misalkan konten kalau nggak salah ya. Gini bisa nggak ya gini? Coba kita save dulu, terus kita refresh. Oke, bisa ternyata. Wow, lihat nggak? Kita dapat welcome everyone dan selamat pagi. Nice. So far kita udah bisa berhasil dapetin status. Paling untuk bagian username ini kita perlu nge-fetch data lagi ke database, atau kita juga bisa menggunakan namanya natural join atau left join, karena kita kan punya dua tabel yang berbeda nih, yang dimana dua tabel ini punya satu kolom yang saling berrelasi. Ada user ID dan ada namanya ID di tabel user. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai left join, itu hasilnya kayak gini nih. Ini saya udah ngejalanin query-nya ya. Jadi select bintang from status left join. Kolom yang bakal kita join itu referensinya apa? Kan sama-sama user ID ya, cuma beda nama kolom. Terus kalau mau di order juga harus dipertegas order berdasarkan created ad-nya punya table apa. Nah, maka hasilnya kayak gini nih. Jadi dia bakal ngegabung menjadi satu buah result. Oke, kalau gitu kita coba aja. Berarti di Visual Studio Code kita perlu ngemodifikasi query-nya nih. Jadi status left join user gitu ya, on table status dot user id sama dengan user.id. Ini juga harus diperjelas ya biar spesifik, berarti ini tabel status. Oke, kalau sudah di sini kita itu bisa manggil field username yang ada di tabel user ya. Caranya sama kayak di bawah. Berarti row username. Oke, kita save lalu kita coba refresh. Yap, seperti yang teman-teman lihat. Oke, step pertama sudah selesai. Kita udah berhasil nge-load data status yang ada di database. Sekarang kita masuk ke step kedua, di mana kita bakal nyimpen status yang disubmit oleh user ke dalam database. Ya, untuk mencapai itu, karena bagian feed kita ini punya form, yang dimana ini adalah tempat mereka bakal menginputkan status kayak misalkan halo, terus kita klik post. Seperti biasa, ini adalah sebuah form dan kita perlu ngebuat satu buah file untuk ngeproses input yang dikirimkan dari form ini. Untungnya kita tuh udah pernah bikin sebuah proses di register yang fungsinya juga sama untuk menyimpan data ke dalam database, yang SQL query-nya itu adalah insert into bla 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 bla. Jadi saya nggak bakal bikin dari nol, saya bakal duplicate aja file file register process.php. Jadi ini saya mau buka dari Finder, terus saya duplicate gitu ya, dan saya rename yang copy-nya ngejadi feed underscore process.php. Oke, sip. Kita buka di sini feed process.php-nya. Sebelumnya mungkin kita sesuaikan dulu ya. Ini kita close dulu aja. Sebelumnya kita sesuaikan dulu file feed.php yang di bagian formnya. Ini kita define actionnya bakal kemana. Actionnya kan bakal ke proses, terus ada feed underscore process.php, dan metodenya apa? Metodenya adalah post ya. Oke, sip. Kemudian untuk text areanya kita beri name, jadi namenya adalah mungkin content, biar sama dengan nama yang ada di table status. Oke, sip. Artinya kita punya artinya kita udah nge-define action yang bakal ke sini, lalu kita udah nge-define juga name untuk text areanya. Berarti tinggal kita sesuaikan aja file feed process.php-nya. Jadi ini kita nggak perlu semuanya, kita cuma perlu dua variabel aja, yaitu ada user ID dan ada konten ya. Berarti ini kita bisa buat jadi konten, berarti dia kan asalnya dari konten ya, karena namanya konten. Nah, terus user ID dapat dari mana nih? Nah, nanti kita revisit ya. Nah, sekarang kita biarin kosong dulu aja ya, nanti kita ke sini lagi. Kita lanjut ke bagian bawahnya dulu, berarti
ini kita cukup satu aja, dan nama variabelnya udah ganti menjadi content variable. Lalu kalau misalkan dia kosong, kita balikin ke feed.php, message-nya adalah semua status tidak boleh kosong misalnya. Kemudian cek password kita nggak perlu karena kita bukan berhubungan dengan password. Paling ini aja, save to database ya. Insert into table apa? Kita punya tabel status, dan yang mau kita masukin cukup dua aja ya. Ada user ID sama konten. Kolomnya user ID, lalu ini konten, dan password kita hapus. Values-nya juga berarti cukup dua aja. Ups. Oke, ini diganti jadi konten. Oh, ini jadi user ID. Urutannya sama ya, user ID dulu ya. ID, lalu ini konten. Oke, kalau ternyata query-nya berhasil, kita bisa bilang status berhasil di update gitu ya. Gagal mengupdate status. Oke, terus kita balikin kemana? Ke feed.php dengan membawa message yang ada di sini. Nah, kita masih punya PR untuk bagian variable user ID ini. Gimana cara kita ngedapetinnya? Ingat nggak kemarin itu di video register.php kita ada bermain dengan namanya session, yang di situ kita menyimpan session email. Nah, session email itu bakal kita pakai untuk melakukan query SQL ke tabel user. Jadi nanti saya mau ngejalanin perintah select ID from user where email nya itu sama dengan dimas@gmail.com. Jadi nanti saya mau melakukan SQL query ke tabel user dengan perintah select ID from table user where email ID-nya itu adalah email yang didapat dari session ya. Nih kalau saya jalanin, saya bisa dapetin ID-nya. Caranya gitu ya. Berarti di sini saya mau buat satu buah SQL proses terlebih dahulu, get user ID ya. Jadi saya mau buat SQL user, isinya perintahnya seperti ini. Oh, ups. Ini berarti ganti ya, petiknya jadi petik satu ya. Dan emailnya ini saya mau dapetin dari session. Jadi mau buat variable email yang isinya itu dari session email. Sip. Berarti ini tinggal kita replace, terus kita ganti jadi variable email. Oke. Nah, untuk variable user ID-nya berarti kita pindahin aja ke sini ya. Result user. Sini kita bisa bilang koneksi, terus koneksi query. Sini kita bisa bilang koneksi query, terus variable SQL user. Dan untuk variable user ID kayaknya kita pindah deh ke sini ya. Jadinya itu result, terus fetch sock. Kita ambil yang pertama ya, yang dimana indeksnya itu adalah ID. Oke, ini coba kita debug dulu ya. Kita return, terus kita coba var_dum, terus coba kita print r variable user ID. Sip, kita coba save dulu ya. Ini di return tuh gunanya biar kode bawah tuh nggak kebaca lagi ya. Jadi sampai sini dulu aja. Oke, kita coba refresh dulu ya. Hai, kita pause. Kayaknya kita nggak berhasil dapetin ID-nya, dia kosong, nggak ada apa-apa. Mungkin kita coba hapus dulu ininya. Kita coba save, refresh. Apakah kita bisa berhasil dapetin emailnya? Kita coba print dulu ya variable emailnya, ada nggak sih?
variable emailnya nggak ada nih teman-teman. Oh, karena kita belum memulai sessionnya di sini. Session startnya kita belum mulai nih. Pantesan. Oke, kita save ya. Coba kita refresh. Nah, kita berhasil dapetin emailnya. Artinya kayaknya kode yang tadi itu betul deh. Jadi ID gitu ya. Ops, tetap gagal. Ini kita dibagi lagi ya. Oke, kita bisa dapet ini. Menarik. Apakah bisa kita langsung ambil ID? Refresh. Oke, kita berhasil dapetin ID. Jadi nggak perlu pakai indeks ya. So, di sini kita udah berhasil dapetin ID-nya. Jadi variable ID di sini nggak perlu ya. Variable ID-nya di bawah. Sip. Kita hapus return-nya dan kita save. Harusnya kode kita udah berjalan sesuai yang kita inginkan. So, kita back aja dulu ya biar enak. What's on your mind? Is it work gitu ya. Pause. Wow, teman-teman lihat, berhasil. Yuhu. Oke, itu dia episode dalam minggu ini. So, kita udah berhasil melakukan login, register, terus kita udah berhasil nampilin data status, dan kita juga udah berhasil menyimpan data status terbaru ke database. So, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.